Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini akan saya share materi untuk pertemuan kelima. Kebetulan kemarin saya tidak bisa hadir dikarenakan memang pas lagi sakit. Ya, jadi di sini meneruskan masih di dalam satu pembahasan UML. Ya, kemarin kita sudah belajar apa itu use case, kelas diagram, ya. Use case dan kelas diagram kebetulan kemarin offline ya, jadi nggak ada videonya yang akan saya record. Ya, ini activity diagram ya. Jadi tiga komponen atau diagram ya yang paling populer ya di dalam UML ya. Oke, ini kemudian saya coba. Pengertian activity diagram. Jadi activity diagram atau diagram aktivitas merupakan diagram pemodelan suatu proses yang berjalan dalam suatu sistem. Dalam diagram ini urutan proses yang ada pada sistem digambar secara vertikal. Ya, diagram aktivitas itu sendiri merupakan versi baru yang sudah mengalami pengembangan dari use case dengan alur aktivitas. Alur merupakan aktivitas yang digambarkan berkaitan dengan menu-menu sehingga proses bisnisnya dalam sebuah sistem itu sendiri. Pada intinya, diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan alur kerja hingga aktivitas pada sistem saja. Ya, jadi aktivitas, activity ya. Ya, oke. Penggunaan diagram ini sejajar dengan teknik pemodelan yang lain, misalnya use case dan diagram state. Ya, untuk menganalisis diagram use case, kita juga dapat menggunakan diagram aktivitas yang nantinya akan memberikan deskripsi terhadap aktor, tindakan yang harus dilakukan, serta kapan terjadi. Kemarin saya sudah contohkan di materi yang use case ya, bagaimana membuat use case, kemudian kelas diagram, kemudian saya coba convert dari use case kalau dijadikan kelas diagram seperti apa. Itu juga sudah saya berikan materinya. Oke, di sini bisa jadi nanti use case-nya nanti kalau kita gambarkan dalam activity diagram nanti gambarnya seperti apa ya. Jadi kapan itu menggunakan activity, kapan menggunakan kelas diagram, kapan menggunakan use case memang tergantung kondisi ya. Jadi makanya itu kenapa UML sudah menyediakan banyak sekali diagram yang kita tinggal pakai ya. Jadi sesuai kapan kondisinya kita menggunakan diagram tersebut, nah itu nanti yang akan kita gunakan. Oke, diagram activity memberikan gambaran terkait algoritma serta pemodelan sekuensial ya, jadi berurutan yang bersifat kompleks dengan melalui proses paralel. Ya, tujuannya nih ya diagram activity. Diagram activity pastinya diciptakan dengan satu tujuan. Beberapa tujuan dari activity diagram antara lain sebagai berikut: memberikan penjelasan mengenai suatu urutan aktivitas atau kegiatan di dalam sebuah proses. Ya, jadi nanti di situ ada penjelasannya ya, dari awal mulai, kemudian nanti awal mulainya katakanlah aktornya. Kemudian nanti dia contoh kalau yang dulu saya sudah pernah saya singgung, anda sebagai aktor masukkan ATM gitu kan, berarti posisinya di Anda memegang kartu. Kemudian Anda masukkan masih di posisi Anda. Kemudian pada saat nanti muncul di mesin ATM-nya ada display, berarti di posisinya nanti mesin ATM nih yang akan menampilkan display. Pada saat itu display menu, bukan menu, pin dulu ya. Nanti pada saat pin itu dari sisi mesin. Pada saat nanti Anda menekan pinnya itu dari sisi Anda gitu kan. Sampai nanti seperti itu prosesnya ya, secara berurutan. Oke, dapat menjadi model urutan proses bisnis jika diagram ini digunakan di dalam dunia bisnis. Dengan adanya diagram ini semakin mudah untuk mengerti dan memahami suatu proses yang terdapat di dalam sebuah sistem secara menyeluruh. Digunakan sebagai metode perancangan yang terstruktur yang serupa dengan flowchart atau data flow diagram. Oke, sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan. Bertujuan untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas para pengguna yang berdasar dengan use case atau diagram yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi dia bisa saling melengkapi dengan data diagram-diagram yang ada di dalam sebuah UML. Ya, ini notasinya ya, statusnya seperti ini, lingkaran gitu kan, aktivitas awal. Ya, kemudian ada persegi panjang itu tapi ada radiusnya bengkok itu, ya namanya tuh activity-nya. Ya, aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas ini biasanya diawali dengan kata kerja. Ya. Kemudian nanti kalau memang butuh percabangan seperti tadi Anda masukkan pin, ternyata salah gitu kan. Nah, nanti pada saat salah dia akan menampilkan pesan salah itu dari sisi mesinnya atau komputer Anda. Kemudian nanti akan lari lagi. Nah, Anda disuruh memasuk
menambahkan password lagi. Berarti itu dari sisi Anda. Nanti percabangan seperti itu. Jika berhasil, maka dia akan keluar, contohnya ke bawah gitu kan, ke bawah nanti menampilkan menu. Kalau Anda nanti berhasil berarti masuk menu, mau ngambil, tarik tunai, transfer dan sebagainya, atau informasi saldo gitu. Dan seperti itu sampai nanti ada status akhir. Ya, ada penggabungan atau join. Ya, jadi nanti bisa menggabungkan aktivitas yang satu dengan yang lain. Kemudian ada status akhir, ya, hampir sama dengan status awal, tapi nanti ada bordernya itu di lingkarannya. Kemudian swim lane itu tadi proses bisnisnya yang berbeda. Umpamanya ada dua kayak ATM gitu, berarti nanti swim lane-nya di sini. Swim lane-nya nanti di sini. Anda sebelah sini adalah mesin ATM. Seperti ini kayak batasannya ya dari sisi yang memisahkan lah aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Ya, ini langkah membuatnya. Jadi kita perlu memahami langkah-langkah yang dibuat aktivitas diagram supaya kita dapat mengimplementasikannya. Ya, berikut beberapa langkah yang perlu disiapkan ketika membuat sebuah diagram aktivitas. Langkah pertama, ya dengan node awal tadi, start state, ya biasanya disebut start state atau titik awal. Kedua, beri tambahan partisi jika relevan terhadap analisa yang Anda buat. Ketiga, membuat sebuah aksi pada masing-masing langkah yang utama dari sebuah use case. Ya, selanjutnya alur atau flow ditambahkan dari masing-masing aksi ke aksi yang lain. Node akhirnya menjadi sebuah keputusan yang mana masing-masing aksi hanya akan memperoleh satu alur yang masuk dan juga satu alur yang keluar, yang mana kemudian dapat menuju fork, join, decision hingga merge. Kelima, percabangan atau decision ditambahkan apabila alurnya nanti dipecah menjadi sebuah kondisi yang menjadi pilihan, dan tidak lupa juga perlu menyatukan atau menggabungkan kembali dengan bantuan merge. Keenam, fork atau join ditambahkan pada saat aktivitas atau kegiatan berjalan secara paralel. Yang terakhir adalah mengakhiri proses yang menjadi peranotasi akhir atau end state. Oke, ini contohnya activity. Ya, saya tadi ngambil dari internet. Data supplier nih contoh. Jadi di sini nanti dipisahkan oleh dua swim lane ya. Satu sebagai swim lane yang aktivitas administrator, satunya sebagai sistem. Ya, administrator masuk login. Ya, kemudian di sini sistem akan memverifikasi nih. Kemudian di sini kalau salah dia akan kembali lagi. Lah ini di sini yang namanya ini percabangan atau decision ya. Itu. Ya, jika nanti salah dia kembali lagi, masuk lagi di sini. Ya, ini penggabungan tadi. Ya, ini penggabungannya join di sini ya. Masuk di sini penggabungan, kemudian login. Nah, verifikasi jika benar dia menampilkan menu utama. Menampilkannya di mana? Di sisi sistem. Ya, di sisi sistem, bukan di sisi administrator sistem. Lah, Anda yang nanti memilih, itu posisi Anda. Ya, kemudian Anda masukkan inputnya, umpamanya biodata, input semua formnya di input. Kemudian setelah di input tekan tombol save, itu dari sisi Anda. Maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data sudah disimpan di database. Anda yang melihat tampilannya, message box-nya tadi atau dialog box-nya atau TOS atau apa, jadi tampil di sini. Oke, setelah tampil biasanya sistem lari ke listnya, datanya, dan nanti ada tombol cetak atau dan sebagainya. Kalau memang mau dicetak, klik hasil cetakan laporan. Nah, ini penjelasannya sederhana seperti ini ya. Nah, ini ada tadi yang saya jelaskan. Oke, ini contoh lagi nih ya. Ini tadi ada di luar, tadi ada juga nanti merge ya, penggabungan ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Oke, di sini pengiriman ada 3 swim lane ya, ada 3 aktivitas: pengiriman, customer service, dan keuangan. Customer service terima order, maka di sini otomatis nih masuk ke pengiriman juga. Keuangan dia nanti akan melakukan pencatatan yang berhubungan dengan finance atau keuangan, kirim faktur, terima pembayaran, dan sebagainya. Sedangkan di pengiriman dia akan melakukan pencatatan yang berhubungan dengan pengiriman barangnya ya, ekspedisinya ya. Jadi prosesnya ini bekerja secara bersamaan ya. Satu, keuangan tercatat untuk membuat tagihan ya, di sini untuk membuat proses pencatatan untuk aktivitas pengirimannya. Kemudian di sini ada pilihan mau pengiriman yang normal atau yang kilat ya. Jika normal masuknya pengiriman biasa, jika pengirimannya cepat maka akan masuk di sini. Oke, di sini percabangannya. Setelah selesai maka tutup order. Posisi ini juga sama
Ya, jadi informasi ini nanti saling terkait sampai nanti tutup order selesai. Oke, juga ini sama kalau pengadaan barang. Ya, di sini ada 3 aktivitas, ya, bagian gudang, bagian pembelian dan supplier. Ya, pertama, state activity-nya dimulai memberikan informasi data barang yang akan dipesan. Ya, jadi nanti di sini bagian gudang kayak memberi inputan, bagian pembelian menerima informasi itu. Ya, inputan kayak order ya, lebih ke order, kemudian di sini buat SPP, suppliernya terima ini kayak SPP-nya ini kayak faktur ya. Jadi kayak faktur itu. Kemudian di sini terima surat pesanan ya, lebih surat order lah. Nah, nanti supplier sudah menerima SPP yang dibuat dari bagian pembelian, ya bagian gudang itu kan ngecek dulu. Di sini ngecek dulu informasi nih, barang-barang apa aja yang habis. Oh, ternyata kecap habis, apa umpamanya dia retail ya atau yang lain lah. Nah, ini barang-barangnya ini harus habis. Kemudian melakukan list nih, barang-barang apa saja yang kira-kira nanti akan dibelanjakan. Masuk ke di sini nanti ada sistemnya untuk input, memberikan bagian pembelian nanti menerima informasi itu. Oh, ini aja yang belanja semua. Kemudian membuat SO, sales order. Larinya kemana? Ke suppliernya. Contoh di situ mereka punya banyak supplier gitu kan. Ya, banyak supplier dari tiap barang itu kan mungkin suppliernya beda-beda atau bisa jadi satu di supplier itu menanganin semua gitu kan. Semua gitu. Kadang di sebuah retail itu nanti punya supplier ya di atasnya yang dan ternyata dia punya beberapa barang sekaligus gitu. Nah, oke, nanti terima CP, kirim setelah selesai kirim barang beserta faktur untuk tagihan. Masuk ke bagian gudang ya untuk dicek semua nih barang-barangnya tadi gitu kan. Kemudian dia membuat SPBJ ya, kayak uh, surat surat belanjanya lah yang tadi kan dikirim faktur toh. Nah, kemudian bagian pembelian menandatanganin bener enggak barang yang semua sudah masuk. Oke, sudah masuk. Ini ngirimkan ke sini ya. Ya entah nanti dia dikirimkan sudah atau transfer atau gimana, kemudian konfirmasi. Oh, ini ngirimkan dulu, kemudian konfirmasi pembayaran, kemudian melakukan pembayaran, terima pembayaran, buat kwitansi dan selesai. Nah, ini contoh aktivitas diagram pengadaan barang. Yaitu mungkin bisa yang lain konsepnya ya. Jadi tidak harus seperti ini ya, seperti yang saya sudah sampaikan ini desain ya, rancangan ya. Jadi tidak ada yang salah. Ya cuma memang nanti sesuai kebutuhan ya yang memang akan dirancang karena bisa jadi sistem yang ada di organisasi tersebut tidak seperti itu gitu, bisa lebih sederhana atau memang lebih kompleks lagi ya. Jadi nanti di bagian pembelian pun ada approvalnya mau ditambahkan itu kan. Jadi nanti di sini ada lagi kepala kepala apa bagian gudang, kepala pembelian atau nanti di sini ada accountingnya, tambahan accounting seperti itu dan lain-lainnya. Di sini kan bagian pembelian semua yang melakukan pembayaran. Bisa jadi di bisnis proses yang lain tidak bagian pembelian itu harus melakukan approval dari sisi accountingnya. Swimline-nya nanti ada tambahan lagi nih. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian tugas activity ya. Nah, nanti tugas untuk Anda ya buat activity diagram order barang hingga check out pada marketplace ya. Jadi kalau Anda sering belanja pakai toko yang di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli atau yang lainnya, saya ingin Anda buat activity dari Anda nanti beli barang, jadi pilih barang dulu ya, nanti pasti beda-beda nih activity yang dibuat dari masing-masing mahasiswa ya. Ada yang searching dulu lah dan sebagainya, kemudian ada yang uh, apalah dari wishlist ngambilnya gitu kan. Dari wishlist saya juga kadang dari wishlist saya wishlist dulu semua, nanti kalau memang butuh saya cari dari wishlist atau memang langsung cari searching gitu kan ya. Setelah itu dapat semua kemudian melakukan masukkan ke keranjang. Setelah di keranjang waktu Anda bayar di situ nanti ada pilih konfirmasi pembayaran kan, konfirmasi pembayaran ya. Milih itu dulu, sorry, kalau ada diskon dan sebagainya ya, bisa jadi diskon atau nanti mau pakai apa nih pengirimannya, jasanya ya. Setelah kita terkonfirmasi totalnya berapa sama biayanya, kemudian keluar, kemudian kita check out, selesai ya. Nah, itu nanti gunakan tool aplikasi seperti yang biasa saya pakai untuk merancang activity diagram. Kemudian ini pengumpulannya paling lambat nanti untuk reguler hari Rabu ya. Kita nanti bahas bareng-bareng di sana, kita lihat masing-masing mahasiswa. Kemudian untuk kelas karyawan Jumat tanggal 8 ya. Nanti bisa email ke email saya, pilih salah satu ini. Kalau bisa yang ini ya. Tapi nanti
pembuatannya yang di email jangan app diagramnya ya, jadi diekspor ya. Nanti Anda seperti yang kemarin yang saya ajarkan, di aplikasinya itu kan bisa diekspor tuh, mau ke PDF, image dan lain-lain ya, seperti itu. Nah nanti kalau waktu ngirim, jangan lupa di emailnya tugas activity diagram seperti itu ya, nama mahasiswa dan sebagainya ya. Jadi jangan biar nanti nggak ketumpuk. Kalau nggak masukin ke sini aja nggak apa-apa. Kalau ini sudah saya pakai campur-campur sih. Kalau ini kan spesifik biasanya untuk kuliah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti saya tunggu khusus yang reguler tanggal 6 dan kelas harian tanggal 8. Oke, terima kasih. Maaf suaranya masih bindeng jadi belum seperlunya sembuh semua sembuh untuk flu-nya. Jadi ya insya Allah minggu Rabu saya bisa ngajar offline, dan untuk karyawan Sabtu depan, Sabtu ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin materinya singkat, yang penting nanti Anda coba buat dulu tugasnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.